Mahabharata, 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 Di sebuah negeri yang bernama Wirata, besar obornya, terang benderang jagatnya. Siapakah sang raja besar yang menduduki singgasana di negara Wirata? Yaitu Sri Baginda Maharaja Prabu Maswapati. Di situ telah berkumpul para Pandawa 5, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, dan Dewi Kunti. Belum lama kemudian, datanglah raja besar dari negara Dwarawati, yaitu Sang Prabu Sri Bathara Krishna. Sri Bathara Krishna, belum lama kedatanganmu di Siti Hinggil negara Wirata. Apakah baik-baik saja cucu Prabu? Iya, Yang Prabu. Sri Baginda Maharaja Matswapati, kedatangan saya di negeri Wirata ini tidak ada halangan suatu apapun, Yang Prabu. Sembah bakti saya, cucu dari negara Dwarawati, saya haturkan kepada Yang Prabu Matswapati. Iya, cucu Prabu. Saya terima dengan senang hati cucu Prabu dari negara Dwarawati menghaturkan bakti kepadaku. Kembali restuku selalu menyertaimu cucu Prabu Sri Krishna. Saya terima dengan senang hati. Saya ikat di ujung rambut, semoga menjadi cahaya nur cahaya. Kulop nger Sri Krishna, dengan kedatanganmu Bibi Kunti mengucapkan selamat kepadamu, Kulop Sri Krishna. Iya, Bibi, saya terima dengan senang hati dan kembali saya haturkan sembah bakti untuk Bibi Kunti. Iya, iya anak Prabu, ku terima dengan senang hati baktimu, Kulop. Belum lama kedatangan Kanda Prabu Sri Bathara Krishna di negara Wirata ini. Saya Yudhistira menghaturkan penghormatan dan bakti Kanda Prabu. Iya, Adinda, saya terima dengan gembira bakti darimu, Yudhistira. Kembali doa restuku padamu, Adinda. Saya terima Kanda Prabu. Jelitong Krishna kakakku. Selamat datang di negara Wirata, Kanda Krishna. Ya, saya terima dengan senang hati baktimu padaku, Bima.
Saya Arjuna mengaturkan bakti untuk Kanda Prabu dari negara Dwarawati. Saya terima baktimu, Arjuna. Terimalah restuku kembali. Saya terima dengan senang hati. Ku ikat di ujung rambut, semoga menjadi cahaya nur cahaya. Eyang Prabu dan Bibi Kunti, ada apakah gerangan? Saya didatangkan dari negara Dwarawati ke negara Wirata. Saya mohon penjelasan, Eyang Prabu. Berhubung dulu Drupada dari negara Pancala telah gagal menjadi duta para Pandawa, dan intinya cucu Prabu dari Dwarawati akan dijadikan duta para Pandawa untuk mengembalikan negara Hastinapura ke tangan para Pandawa. Apakah semuanya setuju? Iya, Eyang Prabu, saya setuju. Saya juga setuju. Saya juga setuju. Iya, saya setuju. Kalau begitu, saya sangat berterima kasih dan mengucapkan puji syukur kepada Dewa yang Maha Kuasa. Yang mana Pandawa 5 sudah menyetujui tentang dutanya anak Prabu Dwarawati menjadi duta ke negara Hastinapura. Kalau begitu, baik dan buruknya kuserahkan padamu, anak Prabu. Saya mengaturkan terima kasih kepada Eyang Baginda Prabu Matswapati dan para Pandawa 5. Berhubung semuanya sudah sepakat, saya Krishna mohon pamit, Eyang Prabu. Saya akan datang ke negara Hastinapura untuk membujuk mereka, Eyang Prabu. Saya memberi doa restu. Semoga keberangkatanmu ke negara Hastinapura mendapatkan perlindungan dari Sang Hyang Widi. Adik-adikku para Pandawa, saya mohon pamit dan mohon doa restu. Iya, Kanda Prabu. Semoga keberangkatan Kanda Prabu mendapatkan hasil yang baik. Begitu pula saya. Bima juga ikut mendoakan. Semoga keberangkatan Kanda Prabu Krishna mendapatkan hasil yang baik. Saya juga turut mendoakan Kanda Prabu. Semoga selalu mendapat perlindungan Sang Hyang Widi. Di tengah perjalanan menuju negara Hastinapura, Prabu Krishna bertemu dengan Setyaki. Setyaki, Ada apa, Kanda Prabu? saya akan berangkat ke negara Hastinapura untuk mengemban amanah dari Eyang Prabu Matswapati untuk membujuk Prabu Duryudana supaya berkenan mengembalikan negara Hastinapura ke tangan para Pandawa supaya tidak terjadi perang Baratayuda. Kamu mau ikut atau tidak? Ya, pastinya ya tidak. Loh. Kok tidak ikut? Kalau kamu tidak ikut, nanti jatah kamu diambil Durmagati loh. Ah, Kanda Prabu malah bergurau. Piye ta kuwi? Sekali lagi saya tanya, kamu mau ikut atau tidak? Hehe, ya ikutlah. Kanda Prabu kan kakak ipar saya. Kalau saya tidak ikut, ya tidak pantas lah. Tapi sebelumnya saya minta penjelasan. Sesungguhnya perang Baratayuda akan terjadi atau tidak? Tentang itu nanti saja. Sekarang belum saatnya aku memberitahukan kepadamu. Sekarang marilah ikut Kakanda Prabu berangkat ke Hastinapura. Daulat Kanda Prabu. Sementara itu di negara Hastinapura. Hastinapura adalah negara yang sangat besar. Negara yang sangat kaya, tetapi sangat mengecewakan.
Prabu Duryodana adalah raja yang tidak tegas dan tidak mempunyai jati diri yang tetap. Prabu Duryodana adalah raja yang kaya raya, kaya harta benda, kaya saudara. Di kerajaan Hastinapura telah kedatangan para tamu agung, Resi Mahatma Bisma, Pendeta Durna, dan Patih Sengkuni. Belum lama kedatangan Eyang Resi Warabisma di Hastinapura, saya mengaturkan sembah bakti kepada Eyang Warabisma. Semoga diterima dengan senang hati. Oh ya, Cucu Prabu. Ku terima dengan senang hati hatur baktimu kepadaku, dan terimalah kembali restu dariku, anak Prabu Duryodana. Iya, Eyang Prabu, saya terima dengan 2 tangan, dan ku ikat di ujung rambut, semoga menjadi jimat. Dengan datangnya mertua dari negara Mandaraka, saya mengaturkan bakti kepada Prabu Salya dari Mandaraka. Oh iya anak Prabu, saya terima dengan syukur sembah baktimu kepadaku, dan terimalah restuku anak Prabu. Iya, Eyang Prabu, saya terima dengan 2 tangan, dan ku ikat di ujung rambut, semoga menjadi jimat. Sebelum kedatangan Romo Pendeta Durna, saya mengaturkan rasa hormat atas kedatangan Romo. Oh, lole somo rante. Iya, anakku. Ku terima hormat darimu, Duryodana. Saya terima dengan senang hati, Bapak Pendeta Durna. Paman Sengkuni, bagaimana kabar Paman Sengkuni? Oh iya, Nggen. Karena mendapat restu dari anak Prabu Duryodana. Kedatangan paman di Hastinapura. Selamat, Ger. Anak Prabu Duryodana, Eyang teringat masa lalu, Ger. Ketika itu sang Prabu Drupada dari negara Pantaratya yang telah diutus menjadi duta Pandawa 5 untuk meminta kembalinya negara Hastinapura ke tangan para Pandawa. Dulu gagal tanpa mendapat hasil, dan saya khawatir, Ger, mungkin setelah ini akan ada duta lagi dari negara Wirata atas nama Pandawa 5. Anak Prabu, saya mertuamu Prabu Salya mengingatkan padamu anak Prabu Duryodana, karena cinta kasihku kepadamu, sebaiknya negara Hastinapura kembalikanlah ke tangan para Pandawa. Akan kuangkat kau sebagai raja tunggal di negara Mandalaka. Bagaimana anak Prabu? Bagaimana Kanjeng Ibu? Jangan anakku. Ibu tidak rela kalau negara Hastinapura dikembalikan ke tangan para Pandawa. Kalau kamu menuruti ibu, jangan kau kembalikan negara Hastinapura ke tangan Pandawa. Ibu tidak rela, sungguh ibu tidak rela anakku. Ya Kanjeng Ibu, saya menuruti kehendak Kanjeng Ibu. Saya belum bisa menerima kehendak Romo Prabu. Dan mohon maaf Prabu, saya akan menimbang-nimbang terlebih dahulu. Lole, saya juga memberi peringatan kepada anak Prabu Duryodana. Sebaiknya negara Hastinapura itu dikembalikan kepada para Pandawa. Menurut kabar, kalau Prabu mengembalikan Hastinapura ke tangan Pandawa, nanti Prabu Duryodana akan diberikan separuh dari wilayah Hastinapura. Bagaimana? Bagaimana, Ger? Nanti dulu, Kakang Pendeta Durna. Bagaimana ini? Negara kok diberikan? Kita berjuang mati-matian untuk kebahagiaan anak-anak Kurawa.
Lah kok cuma mau dikembalikan? Menurut saya itu tidak cocok. Saya Dursasana, saya juga tidak setuju. Ya Paman Sengkuni, saya akur dengan Paman. Lalu dengan tergesa-gesa, Aswatama menghadap Prabu Duryudana di Siti Hinggil. Ada apa Aswatama? Tergesa-gesa menghadapku. Perlu memberitahu bahwa di luar ada tamu agung, yaitu Prabu dari Dwarawati, Sri Krishna. Kalau begitu, persilahkan beliau masuk di Siti Hinggil. Kedatangan Kanda Prabu dari Dwarawati, saya haturkan sembah bakti. Kuterima saudara Prabu, kembali restuku untukmu. Lantas ada keperluan apa Kanda Prabu datang ke negara Hastinapura? Kedatanganku kemari terus terang saja. Saya sebagai duta dari Pandawa V untuk meminta kembalinya negara Hastinapura seutuhnya ke tangan para Pandawa. Ya, saya sudah mengerti dengan apa yang dimaksud Kanda Prabu dari Dwarawati. Tetapi saya akan tetap mengukui negara Hastinapura. Hai anak-anak saya, para Kurawa. Segera singkirkanlah Narindra ini dari Siti Hinggil Hastinapura. Setelah terjadi perdebatan sengit antara Prabu Krishna dengan Prabu Duryudana dan keputusan tidak akan mengembalikan Hastinapura ke tangan Pandawa, lalu berkumpullah anak-anak Kurawa ke Paseban Luar. Di antaranya Patih Sengkuni, Dursasana, Kartamarma, Aswatama, Durmagati, Citraksi-Citraksa, Surtayu, dan lainnya yang jumlahnya 100 para Sata Kurawa. Hai anak-anakku Sata Kurawa, persiapkanlah semua senjata untuk menyingkirkan Narindra besar dari negara Dwarawati. Ya, siap Paman. Sementara itu Prabu Krishna di jalan bertemu dengan adik ipar, yaitu Setyaki. Setyaki, kedatanganku di negara Hastinapura untuk meminta kembalinya negara Hastinapura tidak berhasil. Justru saya akan dikeroyok oleh para Kurawa. Memang para Kurawa itu orang-orang jahat. Saya tidak terima. Akan saya hadapi mereka. Tiba-tiba Aswatama datang dan marah sekali. Dia akan membunuh sang Prabu Krishna. Raden Setyaki tidak terima, lalu terjadilah pertempuran antara Setyaki dan Aswatama. Hei Setyaki, Ya, saya Setyaki. Kamu tidak lupa dengan saya, Aswatama? ya memang betul. Mana Raja Dwarawati? Raja Dwarawati tidak ada. Yang ada hanya saya. Mau apa kamu? Mau saya hajar. Jangan hadapi Prabu Dwarawati.
Hadapi aku, Aswatama. Majulah Setyaki, lawan aku. Setelah Raden Aswatama kalah tanding dengan Raden Setyaki, larilah Raden Aswatama. Lalu majulah Burisrawa mengajak perang tanding dengan Setyaki. Ladalah. Tidak lupa musuh bebuyutan rupanya. Hei, si bungkik Setyaki, kamu kecil. Bungkak kamu Setyaki. Burisrawa, walaupun kamu kesatria, tapi tidak punya sopan santun, tidak punya aturan. Terimalah tanganku. Aduh. Akhirnya Burisrawa terkalahkan oleh Setyaki. Lalu serentak para Kurawa mengeroyok Setyaki. Dan Setyaki kabur menemui Prabu Kresna. Aduh, Kakang Prabu, Kurawa maju serentak. Saya dikeroyok oleh para Kurawa. Kalau begitu, mundurlah Setyaki. Memang para Kurawa itu tidak bisa dikasihani. Prabu Kresna marah dan seketika berubah wujudnya menjadi raksasa yang besarnya 7 gunung. Para Kurawa ketakutan melihat wujud Prabu Kresna dan mereka lari tunggang langgang. Majulah, hei para Kurawa. Akan kulenyapkan kalian dari muka bumi ini. Waduh, Kresna menjadi raksasa. Jangan lari, hei para Kurawa. Setelah bala Kurawa lari tunggang langgang, datanglah 2 dewa menemui Prabu Kresna, yaitu Batara Narada
dan Bathara Janaka. Kencang bok balang warodayang di Tegar Uang. Kali code ngetan iline wi cekater. Elek. Anak Prabu Ndwarawati si Krishna. Ku minta lepaskanlah amarahmu, Ger. Janganlah kamu menjadi raksasa yang besarnya 7 gunung. Nanti kalau kamu terus menjadi raksasa, lakonnya menjadi habis. Tidak ada ceritanya. Memang seharusnya perang Baratayuda itu terjadi. Beribu-ribu saya memohon maaf kepada Bathara Narada dan Bathara Janaka. Memang saya lupa dan saya marah karena Kurawa akan mengeroyok saya dan mereka tidak menepati janjinya dan tetap bersikukuh akan mempertahankan Hastinapura yang sebetulnya bukan hak mereka. Oh, kalau begitu sudah cukup. Kami berdua akan kembali ke Kahyangan, anak Prabu. Oh ya, Pukulun. Sembah bakti saya mengiringi perjalanan Pukulun kembali ke Kahyangan. Dan saya akan kembali ke negara Wirata untuk memberitahu kepada Eyang Prabu Matswapati. Perjalanan. Tiba-tiba di tengah jalan Prabu Krishna bertemu dengan Prabu Karna. Sembah baktiku kuhaturkan kepada Kakanda Prabu Dwarawati. Ku terima baktimu, terimalah restuku Prabu Karna. Tadi waktu pertemuan agung di negara Hastinapura, kulihat kamu tidak ada. Lantas kamu di mana? Terus terang, Kanda Prabu, saya keluar dari Siti Hinggil karena saya berselisih paham dengan mertua Sang Prabu Salya. Karena saya dipermalukan di Siti Hinggil negara Hastinapura di saat pertemuan agung. Oh, begitu. Baiklah kalau begitu, Saudara Prabu harus menyabarkan hati. Karena dengan sabar, Saudara Prabu Karna akan mendapat pelita dari Sang Hyang Widiwasa. Dan saya bertanya lahir batin kepada Prabu. Karena Prabu Duryudana bersikukuh mempertahankan negara Hastinapura dan tidak mau mengembalikan ke tangan para Pandawa. Jelas akan terjadi perang besar, yaitu perang Baratayuda. Perang suci, perangnya angkara murka, dan perangnya orang yang berwatak suci. Siapa yang salah pasti kalah, dan siapa yang benar pasti menang. Lantas kumohon Prabu Karna untuk ikut dengan para Pandawa, karena Pandawa itu adalah saudara kandungmu. Lantas lalu kamu akan ikut Pandawa atau ikut Kurawa? Saya akan membela Kurawa. Loh. Kok membela Kurawa?
Kurawa kan angkara murka, berwatak nista, watak yang tidak luhur. Kenapa kamu bela? Apakah menurutmu itu sudah benar? Menurut saya itu sudah benar, Kanda Prabu. Jangan begitu. Tolong dipikirkan dulu. Membela Kurawa atau Pandawa? Pandawa itu saudara kandungmu loh. Kekasih para dewa. Iya, Kanda Prabu. Terus terang di dalam lahir batin saya, setiap ada pertemuan di negara Hastinapura, saya selalu membuat api yang besar untuk membakar hatinya Prabu Duryodana dan para Kurawa, supaya terjadi perang Baratayuda. Karena para Kurawa mengutamakan angkara murkanya dan serakah, agar cepat sirna dari muka bumi. Kalau tidak seperti itu, jagat seisinya tidak akan tentram, Kanda Prabu. Oh saudaraku, baru sekarang aku mengerti. Dengan niatmu yang sangat tulus dan sangat suci, yang berbudi luhur, semula aku mengira bahwa kamu tetap membela Kurawa. Kalau begitu, saya akan kembali ke negara Wirata. Iya, Kanda Prabu, silahkan. Ucap Kacarita, Prabu Krishna kembali ke negara Wirata. Dan di jalan bertemu Raja Mandaraka, yaitu Prabu Salya. Paman Prabu Salya, sembah bakti kuhaturkan kepadamu, Paman. Ya, anak Prabu Dwarawati, kuterima dan kembali restuku kepadamu, anak Prabu Dwarawati. Saya terima dengan senang hati berkat restu Paman Prabu Salya. Tadi Paman mengetahui dari kejauhan bahwa anak Prabu Dwarawati mengubah wujud menjadi raksasa yang besarnya 7 gunung. Waduh. Kenapa anak Prabu Krishna menjadi marah dan merubah wujud seperti itu? Saya merubah wujud menjadi raksasa 1000 karena para Kurawa tidak dapat dipegang janjinya, sehingga membuat saya marah. Dan saya juga dikeroyok oleh para Kurawa, Paman. Oh, begitu. Waladalah. Dulu di waktu Paman masih muda, juga sering merubah wujud. Kecil, besar, seperti anak Prabu Krishna. Tapi berhubung sekarang saya sudah tua, ya hanya mengutamakan kesabaran. Sekarang saya mau bertanya, sesungguhnya Baratayuda itu jadi atau tidak? Saya tidak tahu, Paman. Masa iya? Kamu itu titisan Batara Wisnu. Kok sampai tidak tahu? Itu bagaimana? Saya di kerajaan Hastinapura hanya menunggu-nunggu, menanti-nanti tentang kabar Baratayuda itu. Kalau jadi, tolong katakan jadi. Kalau tidak, katakan tidak. Karena saya yakin anak Prabu pasti sudah mengetahuinya. Kalau Paman, bisa saya percaya. Baratayuda akan terjadi. Waladalah, tenang toh. Ya itu nak yang saya nanti-nanti. Kalau begitu, Paman dari Mandaraka hanya titip ponakanku, Nakula dan Sadewa. Iya, Paman. Akan kupegang kepercayaan Paman kepadaku. Kalau begitu, saya akan memberitahu kepada Eyang Baginda Matswapati dan semua para Pandawa. Oh iya nak, kalau begitu saya juga pulang ke negara Mandalaka.